Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Hidayat Totoro dari kelas C4 Akuntansi akan menjelaskan tentang penerapan Good Corporate Governance di First Media Tbk untuk memenuhi UTS dari mata kuliah Tata Kelola Perusahaan. First Media sejak lama dikenal sebagai perusahaan TV kabel dan internet pita lebar terkemuka di Indonesia. Sejak awal berdiri tahun 1998, First Media harus berusaha komitmen dan dalam menghadirkan kualitas layanan terbaiknya untuk publiknya. Penerapan prinsip Good Corporate Governance di perusahaan First Media Tbk. Yang pertama ada transparansi atau keterbukaan. Penyampaian berbagai laporan rutin merupakan kewajiban bagi persoalan publik. Di antaranya laporan keuangan intern, laporan keuangan tengah tahunan, laporan keuangan tahunan yang diaudit, laporan tahunan, laporan insidentil di mana di dalamnya termasuk laporan tahunan, laporan hal yang terkait dengan aksi koperasi, transaksi afiliasi maupun transaksi material. Seluruhnya dalam bentuk paparan publik dan juga melalui media massa. Selain itu, perseroan harus menyediakan website resmi perseroan, yaitu di www.firstmedia.co.id sebagai salah satu sarana yang dapat diakses khalayak umum untuk memperoleh laporan tahunan perseroan. Yang kedua ada accountability atau akuntabilitas. Dalam penerapannya, penetapan kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban masing-masing bagian dalam perseroan sangat pentingnya dengan memastikan bahwa semua bagian dalam perseroan dan karyawan memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan tugas dan karyawan dan tanggung jawab serta perannya dalam kegiatan usaha perseroan. Setiap karyawan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pelatihan dan seminar baik di dalam maupun di luar perseroan untuk mengembangkan potensinya. Yang ketiga ada responsibility atau pertanggungjawaban untuk memastikan pelaksanaan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu langkah perseroan adalah dengan memiliki sekretaris perusahaan yang bersama dengan divisi hukum perseroan atau corporate legal division. Nah, dalam menjalankan usahanya, perseroan melakukan fungsinya sebagai penyedia lapangan kerja bagi masyarakat. Program tanggung jawab sosial corporate atau CSR atau corporate social responsibility yang dijalankan perseroan juga diajukan bagi masyarakat, terutama yang berdomisili di sekitar tempat bagian usaha. Dengan demikian, perseroan dapat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang bermanfaat. Lalu selanjutnya ada independensi atau independensi. Perseroan telah menunjuk beberapa pihak independen yang memiliki reputasi tinggi untuk duduk dalam dewan komisaris dan direksi, serta memberikan peran yang maksimal bagi komite audit perseroan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha. Langkah perseroan tersebut untuk memastikan pilar independensi diterapkan dalam pengelolaan perseroan sehingga tidak saling mendominasi, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, serta bebas dari berbagai kepentingan dalam mengambil keputusan, akan selalu objektif dan menghasilkan output yang optimal bagi kepentingan pemegang saham, pemangku kepentingan, dan para karyawan. Tentu saja, prinsip independensi ini dengan mempertimbangkan masukan, pendapat atau saran dari konsultan hukum, sumber daya manusia, dan konsultan independen lainnya. Lalu selanjutnya ada fairness, kesetaraan dan kewajaran. Prinsip kesetaraan juga diterapkan oleh perseroan untuk setiap individu yang kompeten serta berkemauan dan berdedikasi tinggi untuk berkarya demi kemajuan perseroan. Perkembangan karir masing-masing karyawan perseroan tidak dibedakan berdasarkan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.
Persoalan senantiasa menjaga dan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban karyawan secara adil dan wajar. Lalu ada panduan Good Corporate Governance sebagai peraturan perusahaan. Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik tidak semata-mata tercermin dari visi dan misi dan nilai-nilai persoalan, tapi juga bagaimana suatu persoalan mematuhi peraturan yang berlaku untuk mencapai visi misi dan nilai-nilai tersebut. Persoalan sebagai bagian dari good corporate citizen menyadari bahwa peraturan diperlukan tidak semata-mata untuk mengatur hubungan eksternal persoalan dengan masyarakat, namun juga peraturan yang mengatur hubungan internal persoalan dengan orang persoalan di para karyawannya. Untuk itulah perseroan menyusun serangkaian peraturan yang ditetapkan sebagai peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan disusun sejalan dengan filsafat Pancasila dan program pembangunan nasional, khususnya dalam hal perbaikan ekonomi serta peningkatan taraf hidup bangsa perlu didukung bersama oleh segenap bangsa Indonesia. Lalu ada kode etik dan tanggung jawab profesional. Tentunya berpedoman pada standar internasional, komitmen untuk senantiasa patuh pada peraturan yang berlaku, penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, maka secara fundamental penting bagi persoalan untuk menetapkan standar kode etik dan tanggung jawab kode etik yang telah disahkan melalui surat keputusan direksi tanggal 19 Oktober 2010. Seluruh manajemen dan karyawan wajib memahami standar kode etik ini sebagai dasar penerapan dalam berperilaku yang mengatur hubungan antara karyawan dengan perusahaan, sesama karyawan, pelanggan, pemasok, pemegang saham, pemangku kepentingan, pemerintah, dan masyarakat. Seluruh manajemen dan karyawan wajib menandatangani standar kode etik tersebut sebagai 2 tahun sekali. Lalu ada sistem manajemen mutu. Perseroan telah memperoleh sertifikasi standar ISO 901 2000 pada tanggal 6 Januari 2004 di United Register of System Ltd atau URS sebagai pengakuan atas kualiti sistem organisasi yang telah sesuai dengan ISO 901. Aktivitas yang tercakup dalam sertifikasi ISO 901 ini adalah untuk TV kabel dan data internet. WRS melakukan audit pengawasan secara rutin 2 kali dalam setahun ya, untuk memastikan apakah persoalan mampu memenuhi persyaratan untuk menjaga sertifikasi ISO 901. Sejak tahun 2004, persoalan telah mampu untuk mempertahankan sertifikasi tersebut dan tidak pernah mengalami kendala yang berarti sampai sekarang. Nah, pada bulan Mei 2009 terdapat konversi status dari ISO 901 menjadi ISO 901 di tahun 2008. Persoalan telah mendapatkan rekomendasi untuk mendaftarkan konversi status ISO 900-2000 ke ISO 2008 berdasarkan hasil audit pengawasan pada tanggal 13 sampai 14 Mei di tahun 2009. Pada bulan Februari 2010, persoalan mendapatkan sertifikat standar ISO 900-2008. Lalu selanjutnya ada piagam. Di sini terdapat piagam komite audit, piagam komite nominasi dan remunerasi, ada piagam unit audit internal, piagam dewan komisaris, dan piagam direksi. Nah, selanjutnya ada paparan publik nih. Sebagai perusahaan publik, persoalan wajib menjaga objektivitas dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan cara menyediakan materi, informasi yang relevan kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Persoalan juga harus memastikan ketersediaan informasi yang tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan serta mudah diakses sebagai wujud bentuk transparansi persoalan kepada publik. Ini ada beberapa contoh rangkuman dari paparan dari 2020, 2021, 2022, dan 2023. Next, lalu ada anggaran dasar. Perubahan terakhir seluruh anggaran dasar dari yang lalu sampai sekarang bernama PT First Media Tbk terdapat pada Akta nomor 33 tanggal 15 Mei tahun 2015 dan penerimaan pemberitahuan
perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di tanggal 11 Juni 2015 yang sudah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 dan dan serta peraturan perundang-undangan dengan lainnya yang berlaku di bidang pasar modal. Lalu ada rapat umum pemegang saham. Persoalan mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan atau yang biasa disebut dengan RUPST untuk tahun buku 2022 yang diadakan pada hari dan tanggal Senin 22 Mei 2023 kemarin ya. Tempatnya di Hotel Aryudita, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun nomor 44 sampai 48 RT 07 RW 01 di Gambir di Jakarta. Waktu dari jam 10 sampai selesai. Dan mungkin itu saja paparan dari saya tentang good corporate governance yang dipakai di First Media Tbk. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.